kembali dengan saya Prasetya Putra. Kali ini kita akan membahas tentang bab 9, manipulasi data. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami assessment DML atau Data Manipulation Language. Yang kedua adalah menyisipkan baris ke dalam tabel. Yang ketiga adalah merubah baris ke dalam tabel. Yang selanjutnya adalah menghapus baris dari tabel. Yang terakhir adalah mengontrol transaksi. Data Manipulation Language. Data Manipulation Language atau DML adalah suatu assessment yang dijalankan pada saat kita memerlukan penambahan baris baru pada tabel, modifikasi baris pada tabel, menghapus baris yang ada pada tabel. DML assessment identik dengan operasi insert atau modify dan delete. Istilah transaksi mengandung pengertian kumpulan assessment DML yang berbentuk sesuatu fungsi tertentu. Menambahkan baris baru ke dalam tabel, insert. Menambahkan baris baru ke dalam tabel menggunakan tabel insert. Ini adalah contohnya: insert into tabel, nama kolom, terus diikuti dengan value-nya. Jadi value yang akan diinputkan. Contohnya adalah menyisipkan baris ke dalam tabel depth, insert to depth, nama kolomnya, nama tabelnya, nama kolom, diikuti nama kolom yang akan diisikan dan value-nya. Maka 50 akan masuk ke depth now development, jadi urut sesuai dengan yang di atas. Selanjutnya adalah insert dengan nilai 0. Kalau memang tidak disebutkan dalam perintah insert into, secara otomatis akan diisi dengan nilai 0. Contoh: insert into depth node diname value 60 miss, maka yang akan diisi adalah depth node dan diname, dan yang lainnya tidak akan diisi dengan 0. Maka ini akan diisi value menjadi ke semuanya. Insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan sebagai suatu nilai dalam perintah insert. Contohnya berikut: menyertakan fungsi sysdate dalam tabel EMP. Maka into ini fno in name job mkr here date sal, dan value-nya ini sysdate. Nilai yang dalam perintah insert bisa digunakan terformat, maka sysdate. Terus contohnya penggunaan nilai data yang diformat pada perintah insert. Maka insert into EMP, value-nya, maka ini formatnya bisa langsung diformat seperti ini dengan to date. Insert dengan variabel substitusi. Pada perintah insert bisa dicampurkan variabel substitusi. Contoh, berikut ini akan dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan dalam tabel dengan perintah insert. Insert into depth node diname log, dengan ini value-nya. Maka akan muncul seperti ini. Ada ad-nya, maka kita akan menyebutkan sendiri. Dan dalam pembuatan script dengan kustomisasi prompt. Untuk melakukan kustomisasi dapat digunakan perintah accept dan prompt. Contoh, nomor setiap percobaan 5 dengan menambahkan kustomisasi prompt. Ini adalah ad. Ini adalah untuk bisa kita agar seperti ini. Nanti kita ada masukkan nomor apartemen, biasanya kan tidak seperti ini, biasanya kan insert value atau gimana. Nanti ketika pakai add, maka untuk mengubahnya atau mengkustomisasinya dengan cara pakai accept department ID from. Nah, ini akan silahkan masukkan nomor departemen. Ini juga sama.
dan ini baru codingnya untuk ini agar untuk memasukkannya, insertnya. Selanjutnya adalah mengcopy baris dari tabel lain. Perintah insert juga digunakan untuk mengcopy baris data yang berasal dari tabel yang lain. Ternyata contohnya ini, berikut ini ditambahkan baris baru ke dalam tabel manager yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya manager. Maka insert into manager ID, name, salary, year date, select no name, salary, year date from EMP where job, maka akan mengkopinya. Selanjutnya adalah statement commit and rollback. Pada dua statement DCL yang penting yaitu commit dan rollback. Selain itu ada save point. Perintah commit adalah untuk menandai perubahan secara permanen pada data, sedangkan rollback adalah untuk mengembalikan keadaan sesuai dengan titik keadaan yang ditandai dengan save point. Atau jika rollback tidak diberi parameter, maka keadaan akan kembali pada titik perubahan yang terakhir. Selanjutnya adalah perubahan data dalam tabel atau update. Untuk memverifikasi baris data yang ada pada tabel, kita dengan menggunakan perintah update. Sintaksnya seperti ini, jadi update nama tabel, set nama kolom dengan nama value-nya, terus diikuti dengan kondisinya jika ada kondisi. Contohnya, ubah nomor departemen menjadi 20 untuk pegawai yang memiliki nomor departemen 7782. Jadi kita merubah depno-nya yang nomor 7782 nya jadi 20. Maka akan update EMP set depno. Kenapa tidak pakai where? Karena semua baris pada tabel akan dimulai. Jika tidak ada where, maka semua depno akan diganti 20. Seharusnya ini update EMP set depno 20 where epno 7782. Maka akan ini jika tidak pakai where hasilnya. Selanjutnya adalah update dengan multiple column subquery. Perintah update bisa digunakan multiple column subquery. Contoh, ubah nilai kolom pekerjaan dan nomor departemen dari pegawai dengan nomor pegawai 7698 menjadi nilai sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7499. Maka sintaksnya adalah update pegawai set job depno sama set depno select job depno from EMP, dimana yang nomor 7499 dan where epno 7698. Jadi select yang pertama ini untuk karena kita tidak tahu isi dari jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh 7499, maka kita cari dulu dengan ini. Maka ketika kita sudah tahu hasil dari ini, maka kita masukkan dikopikan ke 7698. Selanjutnya adalah update berdasarkan tabel yang lain. Update berdasarkan tabel yang lain artinya perubahan pada sebuah tabel di mana kondisi perubahannya ditentukan berdasarkan nilai yang terdapat pada tabel yang lain. Contoh, data nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan yang sama dengan pegawai bernomor 7788. Data nomor departemen tersebut harus diubah menjadi yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki oleh 7788. Maka kita dengan update EMP set depno untuk set select depno ini from EMP dimana depno nya 78 dan ini juga. Jadi ini adalah select ini untuk mencari setnya dimana nomornya adalah 728 dan dikopikan, dimana yang dikopikan adalah yang 7788
88. Kesalahan pada update. Salah satu kesalahan pada perintah update, misal jika kita berusaha untuk merubah data sedangkan data tersebut terikat pada integrity constraint atau merupakan suatu key. Ubah data pegawai dengan nomor departemen 10 menjadi data dengan nomor departemen 55. Update EMP set depth now, biasanya kita seperti ini, update EMP set depth now 55 where depth now sama dengan 10. Maka jika kita mengexecutekan, maka akan terjadi error dengan keterangan integrity constraint. Terjadi kesalahan dikarenakan nomor departemen 55 tidak terdapat pada tabel pegawai. Kode ini baru bisa dijalankan tanpa kesalahan. Menghapus baris dari tabel atau delete. Baris data yang ada pada tabel dapat dihapus dengan menggunakan perintah delete. Contohnya, menghapus data pegawai yang merupakan nama departemen sama dengan development. Delete from DMP where dimana dinamenya adalah development. Contoh, hapus data semua pegawai yang tanggal mulai bekerjanya setelah tanggal 1 Januari 1997. Maka delete from DMP where dimana year date-nya to date, maka 1197. Jika kalau saya disediakan, maka semua baris tabel akan dihapus karena tidak ada kondisinya. Selanjutnya adalah contoh menghapus semua baris pada tabel pegawai, maka delete from EMP. Delete yang berdasarkan tabel yang lain. Subquery dapat digunakan dalam sistem delete untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan data yang ada pada tabel lain. Menghapus data pada tabel lain untuk pegawai yang bekerja pada sales. Contohnya, delete from EMP where depth no. Saya like ini karena kita tahu departemen number dari name sales. Ya, maka kita cari dulu, maka lihat dulu, maka kita akan hapus. Selain pada delete, jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint, maka akan terjadi kesalahan. Contohnya, misalnya kita akan menghapus data pada tabel departemen yang memiliki nomor departemen 10. Jika nomor departemen 10 ini mempunyai data yang berkaitan dengan data yang ada pada tabel, atau ada pegawai yang bekerja di departemen 10, maka akan muncul kesalahan pada query berikut. Maka sintaksnya adalah delete from department where depth no 10 kan, namun akan terjadi error dengan keterangan integrity constraint. Transaksi tabel. Jika DML berkaitan dengan manipulasi tabel, maka DML adalah data language, data definition language berkaitan dengan definisi tabel, sedangkan DCL adalah data control language berkaitan kontrol transaksi. DDL dan DCL secara otomatis akan di-commit atau dilakukan perubahan secara permanen pada akhir dari transaksi. Pemrosesan transaksi secara implisit. Transaksi akan diproses secara implisit atau dilakukan operasi commit secara otomatis untuk keadaan berikut. Setelah statement DCL diberikan, proses exit secara otomatis keluar dari SQL+. Sedangkan perintah rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi kondisi abnormal atau terjadi sistem failure. Sekarang sudah masuk ke latihan soal. Sekarang kita sudah masuk latihan soal. Buat tabel my employee yang punya struktur sebagai berikut. Maka caranya adalah ini, create tabel seperti biasa, nama tabelnya, dan ini formatnya ID number dengan ini tabelnya, ini kolomnya atau ID number ID.
dengan format number 4, not null, last name, format varchar, 5, first name, varchar, pure user ID, salary. Maka kira-kira adalah double grade. Oke, double grade. Selanjutnya adalah kita untuk menambahkan value dengan tabel ini, maka seperti pada list, maka kita adalah ini insert into my employee ID lah, first name nya, user ID, salary, values. Maka ini adalah masukannya harus urut ya. Maka 1 masuk ID, patel, last name. Karena ada banyak maka saya akan percepat ya. Selanjutnya adalah ubah nama terakhir dari pegawai nomor 3 menjadi Dexler. Maka kita ubah menjadi maka kita ubah menjadi Dexler. Caranya adalah update nama tabelnya, set last name yang bernama Dexler, dimana ID-nya sama dengan 3. Setelah di execute akan 1 row update, maka berhasil. Selanjutnya adalah ubah gaji menjadi 1000 untuk semua pegawai, gajinya kurang dari 900. Maka ini update employee set salary. Maka untuk mengupdate my employee set salary-nya 1000, dimana salary-nya adalah kurang dari 900. Selanjutnya adalah periksa perubahan yang dibuat dari 4 dan 5. Jadi, maka ini akan seperti Binance kan apa yang tadi last name-nya bukan tidak declare, maka menjadi declare, dan yang kurang dari 900 maka yang kurang dari 900 akan menjadi 1000, yang tadinya tidak 500 setelah di execute menjadi 1000. Oke. Terus delete pegawai yang nama Betty dan kemudian periksa hasilnya. Maka saya adalah delete from my employee tambah tabel where, dimana first name nya adalah Betty dan last name adalah Dance. Maka
execute kan, maka setelah di execute akan muncul satu row selected. Kita coba setelah itu simpan dengan di commit, maka disimpan yang terakhir, maka beri pertanda save point di sini. Misal kita ada save point B di sini. Oke, save point create. Selanjutnya adalah setelah itu kita hapus semua data pada tabel my employee. Kita delete from my employee, maka semua 4 row akan deleted. Setelah periksa hasil dengan menulis semua isi tabel, kita select from no row selected, maka tidak ada. Setelah itu batalkan penghapusan dulu, perintah rollback. Kita rollback. Oke, rollback complete. Nanti periksa hasil dengan menulis semua. Nanti setelah kita hapus, kita rollback, kita save point A, terus kita delete semua, terus kita rollback, maka akan kembali. Setelah di execute akan muncul kembali. Oke. Itu adalah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.